Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyyi ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi karamati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini sampai malam akhir tarawih nanti, tamamul Ramadan sampai sempurna bulan Ramadan, kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan bisa melaksanakan puasa dan sholat tarawih secara berjamaah. Allahumma amin. Di akhir bulan Sa'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khutbah dengan mengaminkan 3 kali amin. Naik ke atas mimbar amin. Yang kedua naik tangga kedua amin. Naik tangga yang ketiga pun mengatakan amin. Yang disebut lagi-lagi amin. Seolah-olah ada Pak Amin di sini. Ada Pak Amin tak? Nah, ada. Ya, Bu Amin ada Bu Amin. Sebut lagi amin, amin, amin. Nah, apa amin yang pertama ketika ditanyakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya idza dzukirtu, ketika orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut, maka malaikat mendoakan celaka baginya, yaitu Rabbi ma'anku Rasul. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan amin ketika orang tuanya masih hidup, seseorang yang masih memiliki kedua orang tuanya, apakah ayahnya, apakah ibunya, kemudian tidak bisa menjadikan wasilah untuk bertakwa, untuk berbaik hati kepada mereka, sehingga tidak mampu mengurusi mereka, kemudian akhirnya didoakan celaka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa mampu untuk menyebabkan dirinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan yang pertama, sholawat adalah penting. Ada sholawat tafridiyah, ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu sholawat apa? Tibbil qulub. Nah, ada yang kalau zaman sekarang mungkin sholawat corona menyebutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengenal sholawat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang ketika masuk bulan Ramadan sampai tamam Ramadan tapi tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah mendoakan celaka baginya, yaitu amin. Itu doa Jibril alaihi salam ketika menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika seorang imam ditanya, Pak, ya karena makmumnya ngantuk, yang tadi yang dibaca surat apa? Surat An-Naml. Surat An-Naml itu artinya surat semut sampai terkantuk-kantuk jamaahnya. Akhirnya berjanji besok akan membawakan surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Itu pendek walaupun suratnya namanya surat Gajah. Kemudian momentum tarawih ini dijadikan kita semua untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini ya barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, itu sholat tarawih, apakah sholat tahajud nanti di malam hari yang terkantuk-kantuk, mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sore hari kemudian sekarang saya nyaman berdoanya dipimpin oleh Bilal, tinggal amin-amin saja. Tapi kalau seumpamanya malam hari dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, nanti pakai bahasa Melayu madah doa boleh, nggak apa-apa ya, boleh menggunakan bahasa Melayu sekalipun. Kalau pengen menggunakan bahasa Indonesia yang tertib dan benar di malam hari menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu. Ketika malam hari Bu berdoa kepada Allah dengan tertib, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha mengetahui isi hatiku, merana seumur hidupku, dan seterusnya dan seterusnya. Itu boleh saja diungkapkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan maksimal mampu merubah kita untuk menjadikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun ini juga dipengaruhi pada siang harinya. Ya, kita melaksanakan puasa dengan mencoba memaksimalkan menahan haus dan lapar, menjaga sesuatu kaidah yang membatalkan puasa itu dijauhi. Apabila belum paham, maka ditanyakan kepada ustaz-ustaz setempat supaya bisa memaksimalkan ibadah puasa. Jangan sampai ada omongan yang membatalkan puasa itu diam. Artinya apa? Diam di kafe, makan tahu sumpel sambil merokok, itu bisa membatalkan puasa. Atau tengah hari, siang hari berlari ke warung Padang juga bisa membatalkan puasa. Nah, mudah-mudahan kita bersama bisa menghindari nafsu ingin memakan, nafsu ingin meminum, juga bisa menghindari nafsu mata, menghindari nafsu hidung, nafsu telinga, nafsu kaki, nafsu hati, supaya bisa meningkatkan kita pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, melaksanakan puasa di siang hari, melaksanakan tarawih tadarus di malam hari yang
notabene merupakan usaha takwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya suatu saat nanti ketika lebaran, aflaha man tazakka, maka beruntunglah mereka orang yang berupaya untuk mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan dijadikan manfaat kita untuk diri pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.